Halo teman-teman yang budiman. Jumpa lagi di Kopi Wi-Fi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul Castle Falls. Film yang rilis tahun 2021 ini bercerita tentang perebutan uang narapidana oleh sipir, petinju dan penjahat lainnya. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama ya. Kita langsung aja mulai alur cerita filmnya. Dan setelah itu kalian jangan lupa like, komen yang positif dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidon. Berawal dari seseorang yang bernama Mike Wade, ia seorang petinju, ia menemui pemimpin sanggar yang bernama Vince. Mike memohon agar Vince memberikannya pertandingan lagi. Tetapi Vince tidak dapat memenuhinya karena Mike sudah cedera parah. Karena kesal, Mike menantang petinju muda yang sedang berlatih di luar ruangan Vince, dan jika ia menang Vince harus memberikannya pertandingan, tetapi jika ia kalah, ia akan mundur dengan sendirinya. Pertarungan dimulai dan Mike berusaha keras untuk melawan anak muda itu sementara Vince dan pelatihnya melihat dari kejauhan. Dan akhirnya kalah dan ia harus mengundurkan diri dari karirnya sebagai petarung dan batal mengikuti acara MMA lokal. Karena tidak bisa membayar apartemennya, ia terpaksa harus pergi dari sana. Dan sebelum pergi, ia memanggil anak-anak yang kagum padanya dan memberikan sarung tinjunya untuk anak-anak itu sebagai kenang-kenangan. Karena uangnya terbatas, ia sekarang tinggal di dalam mobilnya. Dan ia berusaha melamar pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dan ia mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di pembongkaran rumah sakit Castle Haygates milik pemerintah. Mandornya mulai memberi instruksi dan tak lama Mike bersama yang lain mulai bekerja. Sementara di tempat lain ada seorang bernama Richard Erikson, ia adalah seorang penjaga penjara. Ia memiliki seorang putri bernama Emily, dan sedang menderita kanker. Erikson memiliki tagihan menumpuk karena untuk membiayai penyakit yang diderita putrinya. Hingga dokter yang merawat putrinya akan pergi jika ia tidak membayar dokter itu. Dia sangat bingung harus mendapatkan uang dari mana untuk perawatan putrinya. Sementara di sebuah penjara seorang tahanan yang bernama Lando dipindah ke ruangan lain oleh seorang penjaga korupsi. Saat melakukan aktivitas di sana dia ditikam seseorang yang penasaran mengetahui di mana Lando menyimpan uang yang ia curi. Tetapi Lando tidak berbicara apapun. Lalu mereka saling memukul satu sama lain hingga penjaga datang untuk memisahkan mereka. Kembali ke tempat Mike bekerja. Wali kota sedang mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa konstruksi rumah sakit ini akan diratakan dan dibangun dengan yang baru. Sementara di penjara Lando dan orang yang menikamnya mendapat perawatan di ruang isolasi. Saat Lando mendengar tentang peruntuhan rumah sakit itu, ia segera memanggil petugas dan mengatakan ingin berbicara dengan Erikson. Tak lama Lando bertemu dengan Erikson. Dan memberi penawaran pada Erikson tetapi belum mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Lando, Erikson mengamuk dan seorang penjaga korupsi memisahkan mereka. Penjaga korupsi itu melaporkan kejadian antara Lando dan Erikson kepada seseorang. Seseorang ini bernama Damian Glass, ia adalah pemimpin dari orang yang menikam Lando dan pemilik dari uang yang Lando curi. Sementara di tempat lain lagi ada seorang bernama Deacon Glass, ia adalah saudara dari Damian. Ia diberitahu oleh Damian tentang uang miliknya itu dan harus mengawasi seseorang bernama Erikson. Dan Deacon akan membantu saudaranya itu tetapi ia dan kekasihnya justru berniat mengambil uang saudaranya itu untuk mereka sendiri. Keesokan harinya Erikson pergi ke rumah sakit Castle Heights.
Ternyata kemarinnya Erickson pergi secara diam-diam ke ruangan Lando dan menanyakan apa yang akan ia katakan di ruangan interogasi karena jika ia mengatakan itu di ruangan interogasi semua orang akan mendengarkannya, sehingga Erickson harus berakting bahwa ia marah pada Lando. Lando memberitahu tempat yang persembunyian uang yang ia curi adalah di rumah sakit Castle Heights. Lando mengatakan Erickson bisa memakainya untuk biaya pengobatan putrinya dan sebagai gantinya ia ingin Erickson memindahkannya ke sel blok selatan tempatnya dulu agar ia jauh dari Damian. Dan Erickson mengabulkan itu. Kembali ke Erickson yang sedang memperhatikan rumah sakit Castle Heights, ternyata ia diikuti oleh anak buah Deachon. Dan anak buahnya itu melaporkan bahwa uangnya sepertinya ada di rumah sakit Castle Heights karena Erickson sedang memperhatikan rumah sakit yang akan dibongkar itu. Sudah 3 hari Mike bekerja di tempat itu dan mendapatkan beberapa kenalan. Sementara Deachon memeriksa rumah sakit Castle Heights dari kejauhan. Pada hari itu juga Mike ditugaskan membongkar sebuah ruangan bersama temannya, dan ada sebuah lemari. Mike membukanya dan di dalamnya ada beberapa tas dan terlihat ada uang $100 keluar. Teman Mike tidak melihat itu, dan ia memanggil Mike untuk mengajak Mike pulang karena jam kerja sudah habis. Mike segera memasukkan bungkusan tas-tas itu ke dalam lemari dan menutupnya. Lalu ia pergi menghampiri temannya itu dan pergi bersama temannya itu. Ternyata mereka harus segera mengosongkan gedung karena gedung akan diledakkan dalam beberapa jam lagi. Deachon bersama beberapa anak buahnya bersiap-siap mencari uang itu sebelum gedung itu diledakkan. Begitu juga Erickson juga melakukan hal yang sama. Sementara Mike masih berpikir keras bagaimana ia harus kembali ke gedung itu. Lalu ia beralasan ke temannya akan kembali ke gedung dan mengambil barangnya yang tertinggal. Mike masuk ke gedung dengan cara sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan Erickson, dia juga masuk dengan sembunyi-sembunyi. Anak buah Deachon yang mengawasinya memberitahukan pada Deachon bahwa Erickson sudah mulai masuk. Mike kegirangan saat mengetahui tas-tas yang ia temukan berisi uang yang banyak. Sementara Deachon bersama anak buahnya yang lain membawa mobil dan akan masuk ke dalam gedung dengan menyamar sebagai petugas pengangkat barang. Petugas penjaga di sana memeriksa data-data dan tidak menemukan bahwa ada barang yang harus diangkat. Petugas penjaga itu melarang mereka melakukan itu lalu karena kesal kekasih Deachon menembak penjaga itu hingga mati. Lalu Deachon dan kekasihnya mengangkat petugas jaga itu ke dalam mobil. Sementara di dalam gedung, Mike masih menghitung uang yang ada di dalam tas-tas itu. Erickson masih terus naik untuk mencari tempat tas uang yang diberitahu oleh Lando. Sementara Deachon dan anak buahnya bersiap-siap untuk mengikuti Erickson. Deachon dan anak buahnya berpencar untuk menemukan tas uang itu. Erickson sudah tiba di lantai tempat tas uang itu berada dan ia mulai membongkar lemari-lemari yang ada di situ. Mike yang berada di ruangan sebelah mendengar seseorang sedang membongkar lemari. Melihat ada orang, Mike segera memasukkan kembali uang-uang itu ke dalam tas. Dan mengendap-endap untuk keluar. Dan Erickson menemukan tas uang itu sudah raib dari lemari itu. Saat turun Mike bertemu dengan Deachon dan anak buahnya yang juga mencari tas uang itu. Mike berusaha untuk bersembunyi tetapi dengan tidak sengaja ia menendang sebuah besi dan menyebabkan timbulnya suara. Baik Erickson maupun kelompok Deachon mendengarnya, Deachon dan anak buahnya segera mencari suara itu. Sementara Erickson yang mengetahui keberadaan orang lain yang mencari uang itu segera bersembunyi. Dan Mike terus berlari untuk bersembunyi. Ternyata Erickson bersembunyi di jendela lantai 9 dan Mike bersembunyi di jendela lantai 8, saat itu mereka saling beradu pandang. Lalu Deachon dan anak buahnya melihat seseorang di bawah, lalu mereka segera turun dan memukul orang itu. Orang itu mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Ternyata orang itu adalah teman Mike yang sedang mencari Mike. Deachon memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi teman Mike itu untuk memancing agar Mike keluar dari tempat persembunyiannya.
Saat mereka menembak temannya itu, Mike muncul. Dan Deachon memerintahkan anak buahnya segera naik mencari Mike untuk menangkapnya. Mike merasa kesal dan ia berusaha melawan anak buah Deachon. Mike berhasil membunuh satu anak buah Deachon dan ia ditangkap oleh kekasih Deachon dan anak buah Deachon lainnya. Tetapi Mike berhasil lolos dan turun ke bawah melalui sebuah saluran. Tetapi sesampainya di bawah, Erikson segera menangkapnya dan membawanya ke tempat persembunyian. Take it easy, cowboy. Setelah anak buah Deachon tidak mencari Mike lagi, Erikson menanyakan tentang keberadaan uang yang disimpan Lando. Dan tak lama terjadi perkelahian antara Erikson dan Mike. Saat mereka berkelahi, anak buah Deachon muncul dan menangkap mereka. Erikson dan Mike bekerja sama memukul anak buah Deachon itu. Dan mereka melarikan diri untuk bersembunyi sementara anak buah Deachon terus mencari. Karena suatu kesalahan Deachon menembak kekasihnya hingga jatuh ke bawah dan mati tepat di depan matanya. Erikson melihat tangan Mike berdarah dan ia membantu mengobatinya. Dan menceritakan asal-usul tentang uang yang disembunyikan Mike itu. Dan mereka bekerja sama membunuh anak buah Deachon, lalu Mike menanyakan alasan yang sebenarnya Erikson berada di sana. Erikson menceritakan semuanya untuk anaknya yang menderita penyakit kanker. Lalu Mike pergi ke sebuah ruangan diikuti oleh Erikson. Dan Mike mengambil 2 tas, yang satunya ia berikan untuk Erikson untuk pengobatan putrinya dan yang satu ia bawa. Lalu mereka segera pergi mencari jalan keluar sebelum gedung itu meledak. Tetapi mereka terhalang oleh Deachon dan satu anak buahnya. Mereka berusaha melawan Deachon dan anak buahnya itu. Anak buah Deachon berhasil dikalahkan. Sementara Mike masih menghadapi Deachon. Erikson sudah bisa lolos dan mengambil sebuah truk untuk lari. Dan ia menjemput Mike yang masih di atas gedung. Mike segera lari meloncat ke atas bak truk dan membawa satu tas. Dan Deachon berhasil merampas satu tas, tetapi ia meledak bersama gedung itu. Tetapi Erikson dan Mike berhasil lolos dari gedung itu dengan satu tas lainnya. Mike berterima kasih pada Erikson karena sudah menyelamatkannya. Lalu mereka membagi uang itu dan Mike memberikan sedikit untuk istri dan anak temannya yang ditembak karena dia. Lalu ia melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Alaska. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.